Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lagi kumpul-kumpul ini. Ya Mas, jadi begini, dengan kita seharian sudah kegiatan, sudah capek dari pagi sampai sore, ini tepatnya sudah jam 3 Mas. Jadi sedikit lagi kita akan menghadiri undangan yaitu santunan anak yatim. Jadi keluarga besar Dava Motor akan menghadiri undangan santunan anak yatim yang diadakan yaitu kolaborasi antara Jamaah Yasin Nurul Iman dan Jamaah Yasin Al-Ikhlas, yang diisi ceramahnya yaitu dari Pondok Pesantren Darussalam. Beliau adalah Bapak Ustadz Siddiq Purnomo. Jadi buat teman-teman nanti ketemu langsung di TKP. Terima kasih Mas, kita siap-siap dulu, habis itu kita berangkat ke sana. Yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Muhammad Siddiq Purnomo, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Muhammad Jainuri, LCMH. Yang kami hormati Bapak Ustadz Daryono. Yang kami hormati Bapak Ustadz Muhammad Katiman. Yang kami hormati Bapak Karsudi, yang kami hormati Bapak Maidowi, Bapak Ibu hadirin dan para undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan hidayah, taufik dan inayahnya kita pada malam hari ini bisa berkumpul dalam satu majelis dalam rangka santunan anak yatim oleh Jamaah Yasin Nurul Iman dan Jamaah Yasin Al-Ikhlas Abipura, dengan mengambil tema bersama anak yatim kita menggapai surganya Allah. Mudah-mudahan dengan tema seperti itu, khususnya Bapak Ibu yang sudah berkenan menyumbangkan materinya atau dananya untuk menyantuni anak-anak yatim kita ini, benar-benar nanti oleh Allah dibalas dengan surganya Allah nanti di hari akhir. Bersama-sama menyantuni anak yatim yang insya Allah jumlahnya ada 24 anak. Baik, mari acara kita pada malam hari ini kita buka. Bismillahirrahmanirrahim.
والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuran lillah. Sebelum saya lanjutkan, saya berpantun. Bu, pantun ya. Jalan-jalan ke kota Jayapura, jangan lupa makan papeda. Di rumah Pak Dekatiman kita berjumpa. Mana cakepnya? Di rumah Pak Dekatiman kita berjumpa bersama jamaah Nurul Iman dan Al-Ikhlas yang penuh bahagia. Tepuk tangan. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Habibura beserta seluruh jajaran yang berkenan hadir, Bapak Sekum HKJM, pengurus atau ketua jamaah Nurul Iman Al-Ikhlas, ibu-ibu penabuh hadroh kasidah yang luar biasa. Tanpa ibu-ibu ini dunia nih kiamat. Iya, sepi ya. Terima kasih yang sudah melanjutkan kasidahnya. Para sesepuh sekalian, khusus bil khusus Ustadzuna Dr. Sidik, saya lupa kadang-kadang namanya, tahunya cuma Mas Sidik aja, yang berkenan hadir jauh-jauh dari Banyuwangi didatangkan, ya, sudah dikontrak seumur hidup oleh kota Jayapura, dan ahlan wa sahlan, mudah-mudahan tidak kena malaria. Bapak Ibu sekalian, jamaah Nurul Iman dan Al-Ikhlas yang tidak disebutkan satu persatu nama, di malam hari ini kita masih di sebuah bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram. Ya, inna iddatus syuhuri indallahi 12 syahran minha arba'atun hurum. 4 bulan mulia, di antaranya adalah bulan Muharram. Alhamdulillah, hari ini kami atas nama Majelis Taklim menyampaikan ribuan terima kasih, sekaligus mewakili Sohibul Bait Pak Dekatiman yang nampaknya meriang. Kalau ngomong berdiri takut nanti pingsan, diwakilkan kepada saya tadi. Kami atas nama Sohibul Bait menyampaikan jazakumullah bihudurikum jami'an. Mudah-mudahan setiap telapak kaki, hentakan langkah, putaran roda yang Bapak Ibu lakukan dari rumah sampai ke tempat ini dan akan pulang kembali, insya Allah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya, sebagaimana lazimnya sebuah kegiatan, inilah Pak Kapolsek, Pak Sekum dan teman-teman sekalian, kita
biasa ngopi di tempat ini. 2 hari kemarin saya baru ngopi tempat ini. Nggak tahu kok saya waktu itu kangen sekali sama Pak DKT. Oh ternyata beliau agak gerak gitu ya. 2 hari yang lalu ngopi tempat ini rasanya memang beda, ngangen nih. Kenapa? Karena barokahnya kumpulan yasinan, tahlilan, zikir, sholawatan. Mudah-mudahan kita akan teruskan di tempat, di rumah-rumah kita. Amin. Ngopi, ngobrol perkara iman itu bukan hanya ngobrol ngalir tidur, tetapi di tempat ini memberikan pelajaran berharga. Pak DKT Iman sudah menginspirasi kita sekalian. Sesibuk apapun dunia kita kejar, materi kita raih dan lain sebagainya, jangan lupa sholawat dan zikir kepada Allah tidak akan pernah terhenti sampai akhir hayat kita berakhir. Terakhir, kami mohon maaf apabila dalam penyambutan kurang berkenan, dan kami berharap mudah-mudahan santunan anak yatim sebagaimana tema kita di malam hari ini, bersama anak yatim kita menggapai surga ilahi atau surga Allah. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Rasulullah sudah memberikan isyarat beliau dan orang-orang yang menyantui yatim seperti 2 jari ini yang berdekatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hari ini sedikit demi sedikit dikumpulkan sama Mas Arifin, dikumpulkan 20 atau kali 24 anak yatim yang malam hari ini kita akan santuni. Mudah-mudahan dari mereka lah akan keberkahan kita dapatkan. Amin. Akhirnya kami berpantun kembali sebelum saya tutup. Burung cendrawasih dari Irian. Kurang. Bulunya indah laksana berlian. Sambutanku cukup sekian karena Pak Ustadz akan memberikan ceramah untuk kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, acara ada ralat sedikit. Kita warga Jamaah Yasin Nurul Iman dan Jamaah Yasin Al-Ikhlas, juga sebagian simpatisan dari bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin perlu saya sampaikan, adalah Jamaah Tiba Ilmi Barokah yang pusatnya di Waena Distrik Herang, meskipun anggotanya ada di Abipura, di Kota Raja dan sekitarnya. Kemudian yang hadir di malam hari ini sebagian besar dari Jember dan Banyuwangi sepertinya ya. Jadi ini Bapak Kapolsek, saya mohon untuk sedikit memberikan sambutannya karena kita warga AB juga kepingin tahu Bapak Kapolsek. Ya, jangan lupa perkenalan Pak ya. Ya. Kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sohibul Hajat, Pak D, Bapak Alim, ulama, bapak-bapak Finispo. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat bertemu di sini, dan terima kasih banyak Pak D sudah mengundang saya. Biar saya juga kenalan sedikit. Ya mungkin sebelum berlanjut saya kenalkan, nama saya Komarul juga. Saya aslinya dari Tuban. Nah, saya sudah mulai tahun 96 di sini. Kebetulan banyak tugasnya saya di Brimob. Kemarin selesai testing 2018 baru diuji coba untuk jadi Kabakop di daerah Gunung di Mambrong Tengah. Setelah itu saya ditarik lagi ke sini jadi Kabakop Satrimob Polda Papua. Setelah itu kemarin ada kunjungan fenomena, saya dites lagi ke sana. Tapi alhamdulillah semuanya bisa dilaksanakan dengan baik, walaupun tidak sempurna karena kesempurnaan itu milik Allah SWT. Bapak Ustadz, mohon izin saya berdiri di sini biar Ibu juga kenal saya, semua nanti ketemu di mana bisa tegur saya. Jadi saya Kapolsek di sini mulai tanggal 20 kalau tidak salah 24 Mei. Nah, kira-kira baru mau 2 bulan. Kalau saya sering diundang di paguyuban Pati
istri saya Pati, tapi saya orang Tuban, jadi kadang saya minder juga. Saya ini bukan orang Pati, tapi saya seakan-akan warga Pati, tapi nggak apa-apa, saya lebih senang lagi. Kita merantau, banyak saudara, banyak teman, termasuk banyak pandai-pandai juga, jadi aman semuanya. Mungkin kami hanya menyampaikan saja himbauan saja, bapak-bapak sekalian. Memang akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian yang terjadi di wilayah kita ini, dan kita masyarakat di pendatang terutama yang ada di sini memang sudah mulai kompak, mulai merespon, tidak diam saja. Tapi saya mohon kiranya Bapak kalau ada permasalahan seperti begitu, mari kita sama-sama laporkan ke kami. Kami sekuat mungkin, sebisa mungkin akan membantu. Kami punya ada call center. Memang kadang-kadang anggota ini yang piket di penjagaan itu cuma 5, kadang sakit 1 tinggal 4, yang 1 tinggal 3. Jadi itulah kondisinya seperti itu. Kami di sini Polsek Urban itu pangkatnya kalau Kapolsek Kompol. Nah, kebetulan saya sudah Kompol, jadi saya dijadikan Kapolsek di sini. Jadi saya minta maaf saja, ini perkenalan sedikit dari saya. Mungkin ada kata-kata terus tingkah laku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terutama Bapak Sofibul Hajat, saya minta maaf belum bisa main ke sini malam hari ini. Pak Luarto, Bang Luarto itu yang WA saya sampai 3 kali. Saya bilang saya datang Bang. Mungkin itu saja. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai yang kami hormati, wabil khusus Bapak Kapolsek Abipura, yang kami hormati pimpinan PKC Partai Keluarga Jember, ya, yang kami hormati Ketua Ikawangi, Ikatan Keluarga Banyuwangi, yang kami hormati para blasteran antara Jember dan Banyuwangi Pendalungan, yang kami hormati Sohibul Wilayah, Sohibul Bait, Bapak Ustadz Haji Katiman sekeluarga. Kulo ditagih kudune nek pantun. Minum gudeg di warung Pak Katiman. Muga-muga kabeh dadi wong sing beriman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya ini selalu berdoa kepada Allah supaya mati kita ini husnul khotimah, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya kalau kita itu pengen menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita yang kita ukir di dunia ini sebenarnya tidak mampu. Tetapi kenapa manusia yang beriman ini begitu optimis sekali ketika kita melakukan amal ibadah sholih, pasti jaminannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena masuknya surganya seseorang itu salah satu syaratnya adalah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Allah itu memiliki 100 rahmat. Yang satu rahmat ini mulai zaman Nabi Adam alaihi salam sampai ila yaumil kiamah. Apa contohnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Jenengan gadah kucing. Jenengan mungkin pernah lihat di kebun binatang atau singa binatang yang buas. Singa itu adalah pemakan daging. Tapi begitu anaknya lahir, kira-kira anaknya dimakan apa mboten?
Tidak, itu adalah bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan kan nggak ada bojo nggih. Hadir garwane jenengan. Oh, hadir. Ya. Jenengan merasa cinta dengan bapaknya meskipun postur tubuhnya sudah berubah. Itu juga rahmatnya Allah Subhanahu. Begitu juga bapaknya cinta sepenuhnya dengan ibunya meskipun postur tubuhnya sudah berubah. Itu bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang 99 besok rahmatnya Allah diturunkan ketika di hari kiamat nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita mensyukuri rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala karena hati kita ini dibukakan oleh Allah untuk mencintai anak yatim. Ketika hati seorang itu ghisyawah, ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan menggetarkan hati kita. Maka ayat-ayat Al-Quran ketika dibacakan tidak akan berdampak kepada kita. Ketika azan berkumandang, sholawat menjadi sebuah kewajiban, tidak ada rasa sedihnya di hati kita, maka berarti hati kita ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika kita waktunya sholat masih ingat sholat meskipun sholat kita sering telat-telat ya. Ketika ada malam Jumat, ada majelis yasinan, tahlilan, mungkin kita bisa menyempatkan hadir. Ketika kita bekerja mengucapkan membaca bismillah diakhiri dengan alhamdulillah, maka berarti hati kita ini insya Allah masih dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini di rumahnya Pak Haji Katiman ini kita melaksanakan santunan anak yatim ini. Salah satunya adalah bersyukur kepada Allah bahwa hati kita ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang diucapkan oleh Bapak Haji Zainuri tadi, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahadaini hakada. Aku dan orang yang menanggung anak yatim itu seperti halnya ada dari telunjuk dengan jari tengah ini ada jaraknya apa boleh? Ada penghalangnya apa tidak? Oh, tidak ada. Bukan berarti kampanye berdua. Ada dua. Artinya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang mencintai anak yatim itu selalu digandeng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dicintai oleh Sayyidul Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya membaca dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Ghazali menceritakan bahwasanya dulu ada seorang yang suka mabuk-mabuk, suka minuman keras, suka berbuat kemaksiatan. Begitu seorang laki-laki tersebut sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu desa tidak ada yang mau mensolatinya. Kenapa? Karena laki-laki tersebut terkenal jahatnya atau terkenal kemaksiatannya luar biasa. Ketika dia mati, semua orang pun mengucapkan alhamdulillah. Dan ini pertanyaan ini awak desa lak mati iki tonggo-tonggo iki muni alhamdulillah apa astagfirullah apa innalillah? Oh innalillah. Mboten alhamdulillah karena kakek utang ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya sang istri itu bingung, kenapa masyarakat ini tidak mau mensolatinya. Akhirnya ada seorang ulama di desanya itu
mau mensolati mayit yang dinilai mabuk, yang dinilai tidak ada manfaatnya ketika mensolati. Maka apa? Kiai tersebut mensolati, masyarakat bingung. Kenapa kiai tersebut kok mau mensolati jenazah yang suka berbuat kemaksiatan? Akhirnya apa? Masyarakat ikut mensolati. Lalu ditanyalah ahli ibadah tersebut, kenapa engkau mengucapkan, kenapa engkau senantiasa mau mensolati mayit ini? Karena beliau bermimpi orang ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ahli ibadah tersebut tanya kepada istrinya, apakah amalan si mayit ini? Suami saya itu nggak pernah ada amalan kebaikan. Setiap hari pekerjaannya mabuk, setiap hari pekerjaannya mabuk-mabukan, minum-minuman keras. Coba diingat-ingat lagi. Oh iya, suami saya ini sering melakukan 3 perkara. Yang pertama, suami saya ketika kondisi mabuk, ia sadar di waktu pagi hari, ia bergegas mandi tobat lalu melaksanakan sholat subuh. Tapi jangan ditiru ini, Pak ya. Jangan ditiru ini. Bergegas melaksanakan sholat subuh. Dan yang kedua, almarhum ini suka terhadap anak-anak yatim. Beliau lebih mencintai anak yatim daripada anaknya sendiri. Kasih sayangnya lebih kepada anak yatim. Dan yang nomor 3, ia senantiasa senang ketika ia melakukan perbuatan dosa ya. Ia dalam hatinya memohon kepada Allah, neraka manakah yang mau saya tempati ya Allah. Artinya apa? Pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kelasnya pemabuk. Kelasnya PKJ dan Ikawangi, insya Allah nggak ada ini yang seperti ini. Ada Pak? Oh nggak ada ya. Apalagi yang tidak mabuk, insya Allah akan dijamin kebahagiaan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada seorang laki-laki yang melaporkan pada Rasulullah tentang kerasnya hati. Lalu apa jawabnya Nabi Muhammad SAW? Solusi supaya hatinya itu tidak keras, imsah ra'sal yatim wa atim al miskin. 2 solusinya supaya hati kita ini dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mengusap kepala anak yatim atau mengasihi, menyantuni, mencintai, mendoakan, merawat anak yatim. Saya tadi ini baca berita Pak. Di mana itu? Di apa tadi itu beritanya itu? Pokoknya di Indonesia ini di tahun 2023 ada 4 juta anak yatim di Indonesia ini. Makanya kalau pesan ke bapak-bapak, ibu-ibu nih misalkan kalau bapak-bapak ini jangan pernah ini kalau pengen badai rabi malih karena rabi sing janda-janda itu mawon Pak. Neng genah atau pahala nih oleh ibu ya oleh Saudara Muhammad. Artinya apa hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari guru-guru saya itu pernah memberikan pengertian seperti ini. Ketika kamu dihadapkan 10 seorang anak, lalu 1 di antara 10 anak tersebut ada anak yatim, maka kamu istimewakanlah anak yatim tersebut lebih istimewa daripada anak-anak yang tidak yatim. Banyak sekali hadir yang dirahmati oleh Allah, orang yang sukses usahanya, sukses karirnya karena berkah menyantuni anak yatim. Kita tidak usah minta doa pada anak yatim, cukup kita kasih rezeki, kita kasih makan, kita kasih apa, kesenangannya itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya malam hari ini adalah salah satu rumah yang baik itu
ketika di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan baik. Ini semoga di warungnya Pak Katiman ini juga barokah manfaatnya. Terus saya lihat menu-menunya ini sudah lengkap. Tapi menu yang paling unik itu susu putih besar sama susu putih kecil. Ini bedanya apa ini? Bedanya apa ya? Saya nggak tahu ini ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada malam hari ini bisa hadir di majelis ini. Semoga apa yang Bapak Ibu infakkan untuk kemaslahatan anak yatim senantiasa dibalas keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi apa yang kita berikan dibuat ngaji, dibuat beli makan, buat beli peralatan sekolah, buat biaya pendidikan. Maka apa? Maka otomatis kita mendapatkan pahala yang sesuai seperti apa kebaikan yang dilakukan oleh anak yatim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga sedikit ini bisa membawa barokah manfaat. Bu inayah bojone Kanjeng Doso. Nyuwun agunging sedoso pangapura. Nyuwun agunging sedaya dosa. Burung nuri, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta yang bersama oleh Bapak Ustaz Muhammad Siddiq Purnomo, diikuti oleh Bapak Haji Januri. Salawati bersyukur diteruskan. Kemudian Bapak Kasudi, Bapak Kapolsek, Bapak Ustaz Daryono, Bapak Ustaz Katiman,
Berikutnya Bapak Ibu yang secara pribadi mau menyantuni silakan. Baik, terima kasih untuk anak-anakku sekalian, anak yatim bisa kembali ke tempat semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, acara telah selesai dilaksanakan dan alhamdulillah juga lancar. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini semua mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ibu sekalian, untuk menutup acara pada malam hari ini yaitu santunan anak yatim yang pada malam hari ini bertepatan di tempatnya Bapak Saiful Bait, Bapak Ustaz Katiman. Mudah-mudahan apa yang diinisiasi segenap warga semuanya baik dari Jember Banyuwangi semuanya mendapatkan ridho dan maunah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan doa. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selamat di dunia wal akhirah dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana hab min azwajina wa dhurriyyatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Din iya kalau dua iya kan semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Dengan berakhirnya doa tadi, maka usailah acara santunan anak yatim oleh Jamaah Yasin Nurul Iman dan Jamaah Yasin Al-Ikhlas Habibura. Dengan tema bersama anak yatim kita menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami mohon maaf terutama bagi Bapak Ibu yang tadi tidak kebagian untuk mengusap kepala anak yatim karena tempat yang memang tidak memungkinkan. Tapi saya yakin semua yang hadir di malam hari ini Allah pasti akan mencatat sebagai amal kebaikan. Ya, yang bapak-bapak di dalam, yang di sebelah sana ibu-ibu ya. Ya, monggo Bu. Tampilannya ilmu barokah. Ayo
bersolawat, kita senang bersolawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada zaman bi'idnillahi sholatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini para warga dari jamaah Paguyuban Banyuwangi dan Jember ya, kumpul di tempatnya Pak Ustadz ya, Pak C, Pak Katiman. Kita menjaga syukur dan ini adalah sebagai wujud guyub rukun selawase warga perantauan. Dan pada kesempatan kali ini inilah cara bagaimana kita untuk meraih surganya Allah dengan cara menyantuni anak yatim. Cara-cara seperti ini sangat baik dan kalau bisa seluruh paguyuban yang ada di lingkungan Kajian Provinsi Papua bisa melakukan hal yang lebih besar lagi. Semoga dengan menyantuni anak yatim ini kita akan mendapatkan keberkahan dan insya Allah akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.